Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ayam broiler. Jumpa lagi di channel Indomora Rahab. Dalam video ini saya akan mencoba memberi gambaran persiapan sebelum ayam masuk. Jadi para sahabat ayam broiler tentunya bertanya-tanya bagaimana manajemen di atas standar, karena selama ini yang melekat bagi peternak itu manajemen standar. Kalau kita lihat manajemen standar, pemberian tempat pakan standar, volume tempat pakan pun standar. Sementara cuaca yang sering kita alamin ya ini pancaroba. Hal ini perlu kita kuasain karena yang namanya seni itu tidak kaku. Jadi modal dasar memang kalau kita di ayam itu dasar bermanajemen. Dengan kondisi bibit, mungkin pakan, malah cuaca yang tidak mendukung, sehingga timbullah manajemen di atas standar. Nanti bisa saya kasih gambaran di atas bagaimana yang sebenarnya manajemen di atas standar. Namun sebelumnya, agar channel ini tidak lupa di subscribe. Sahabat Indomora Rahab, terkadang kita sering menjumpai sapronak yang kita peroleh seperti bibit dalam keadaan kecil, namun sebenarnya itu masih layak dipelihara. Kadang manajemen kita yang belum mampu untuk menerima kondisi bibit yang dibilang jelek. Jadi kita coba melihat manajemen kita sendiri apakah sudah maksimal. Sebenarnya saya banyak menemuin peternak-peternak kita dalam usahanya tentunya pasti maksimal, namun di lapangan saya lihat belum maksimal. Kenapa? Karena yang dipakai manajemen standar. Jadi yang namanya manajemen di atas standar tentunya lebih baik, karena kondisi di saat sekarang ini, apalagi cuaca tidak bisa diprediksi, yang seringnya pancaroba. Dengan memperbaiki manajemen sebelumnya, kita harus ada rekod di mana kekurangannya kita. Jadi peternak sejati adalah peternak yang tidak keluh kesah dengan sapronak yang diterimanya, malah bisa memaksimalkan hasil dari sapronak, dari kondisi sapronak yang diterimanya. Itu yang sebenarnya peternak sejati, sehingga keuntungan yang diperoleh lebih, dan tiap periodenya untuk tidak rugi itu kecil kemungkinan, karena manajemen di atas standar ini benar-benar tahu memahami bagaimana kondisi di lapangan. Itu yang namanya seni bermanajemen. Kadang kita menemuin di lapangan cuaca tiba-tiba hujan, ayam besok mau masuk, jadi persiapan ayam begitu-begitu aja, mau hujan mau panas, itu tempat pakan tidak ditambah. Panas juga seperti itu. Jadi saya pernah bicara sama salah satu peternak kita, pemanas saya sampai 12-14 hari udah ini, tapi ayamnya kok malah payah besar. Jadi semalam biasanya atau periode semalam itu saya 8-10 hari aja hasilnya ada. Jadi hal-hal seperti ini yang sering kita
tidak mengerti, saya melihat pemanas itu bukan dari harinya, melainkan tiap harinya itu lebih di efisiensi dimaksimalkan, karena peternak tersebut memang kalau pemanasnya sampai 12-14 hari itu cukup lama, sehingga dia menganggap pemanas tidak kurang. Padahal saya lihat di lapangan itu hari kedua siang sudah dimatikan. Jadi maksud saya di sini, kalau dengan kondisi cuaca yang pancaroba itu pemanas 3-4 hari itu dihidupkan 24 jam. Jadi nggak perlu sampai 12-14 hari, 7 hari pun sudah boleh. Jadi di atas 3-4 hari lagi, 3-4 hari itu siang sudah bisa dimatikan. Jadi hal-hal seperti ini yang banyak keliru manajemen peternak. Banyak hal-hal lain yang satu persatu nantinya kita akan kupas. Jadi untuk kali ini kita coba bagaimana sih persiapan sebelum ayam masuk dengan memakai manajemen di atas standar. Oke sahabat Indomora Rahab, selanjutnya kita coba dulu lihat kondisi persiapan peternak kita ini. Jadi kalau ada kekurangan tentunya kita perbaiki. Oke, tetap semangat. Coba naik ke atas. Kebetulan peternaknya tidak ada di tempat, namun saya sudah minta izin ke beliau agar video ini dimasukkan ke channel saya. Oke, kalau kita lihat ini alasnya, ini alas atalnya memakai jaring, sedikit banyaknya jatuh ke bawah. Tapi karena ini peternak baru dengan kondisi biaya yang masih terbatas, kedepannya itu memakai alas terpal ataupun bodi pakan. Oke, yang namanya manajemen di atas standar itu bisa melihat kondisi di lapangan. Dan bagaimana cara mengakalinya dengan tidak mengurangi kenyamanan ayam tersebut. Ini kita lihat atalnya cukup panjang. Kenapa kawan-kawan? Nah, disinilah banyak peternak yang belum mengetahuinya. Dengan kondisi atal yang cukup panjang ini, ayam akan merasa nyaman. Jadi pernah saya bilang, rata-rata peternak buka atal untuk kandang panggung itu 14-16 hari. Jadi ayam itu diajarin di bambu. Ini kebetulan bambunya agak jarang ya. Jadi sebaik-baiknya memang pakai jaring. Dengan kondisi seperti ini tentunya kita ngakalin itu atal dalam keadaan panjang. Jadi ayam itu jangan ada istilah diajarin di bambu, melainkan ayam ini dipelihara senyaman-nyamannya. Jadi umur biasa selama ini peternak 14-16 hari itu bobotnya setengah kilo. Jadi pergerakannya agak lambat untuk mencapai pakan berikutnya ataupun minum. Jadi pakan yang dihabiskan banyak tapi habis ke energinya, bukan ke bobot daging. Ayam ini kita buat senyaman-nyamannya dengan volume pakan sebanyak-banyaknya. Jadi tidak ada DOC overdosis gara-gara tempat pakan banyak. Nanti kita lihat jumlah tempat pakannya. Di sini kita lihat atalnya. Kenapa tidak keseluruhan dikasih atal? Di sini saya beralasan. Jadi atalnya itu setiap sudut lebar ataupun panjang itu ditinggalkan 1 atau 1 meter atau 1,5 meter
Yang penting ada ruang kosongnya. Ini dimaksud agar ayam jika di sudut dia akan menumpuk. Jadi ayam yang lain datang sehingga dia menimpa. Nah, di sini ya terjadi lemek pada kotoran. Untuk itu saya anjurkan jangan dipakai atas sampai ke ujung. Karena apa? Karena jikalau di sini nanti atal ayamnya dia, jikalaupun dia menumpuk, dia akan ke depan karena tidak ada batasnya di depannya. Jadi ayam tidak akan menumpuk dan kotoran tidak nempel di sudut-sudut. Oke, itu dasar dari atal kita ini yang disebut dengan manajemen di atas standar. Mengenai biaya operasional itu tidak jauh dengan biaya standar, namun hasilnya jauh lebih di atas standar. Ini kita lihat, ini belum siap. Ini berkapasitas 10.000 memanjang, cuma nanti DOC dibagi dua, 5.000 di sini, 5.000 nanti di sana. Ini kita lihat, ini masih dalam pengerjaan peternaknya. Oke, namun kita kasih contoh mengenai tempat pakannya. Ini nanti 5.000 ke sana, posisi di tengah, dan tengah ini 5.000 ke ujung. Ini saya coba kasih contoh untuk para sahabat pelaku usaha ayam broiler yang nantinya bisa dipraktikkan di lapangan. Oke, nah, ini nantinya kita ada 5 brooder. Ini kebetulan broodernya tidak bisa, agak susah untuk lingkaran ya, karena ini pakai nipple. Jadi kita buat segi 4 dengan posisi 5 kotak. Jadi sebagai contoh satu kotak ini, kita lihat jumlah pakannya ini ada 60. Ini kita lihat ada 60 satu broodernya, satu kotaknya, dimana per kotaknya, per broodernya diisi 1000 ekor. Ini tempat, sebenarnya tempat pakannya baby chick, cuma kondisi ini yang ada. Ini namanya super feeder. Jadi untuk DOC para sahabat, biasanya peternak memakai 40 sampai 50 ekor untuk baby chick ya. Nah, untuk baby chick. Jadi kalau kita per broodernya 1000 ekor, itu 20 sampai 25 baby chick. Tentu saja volume tempat pakan sangat sedikit. Jadi tidak jauh dari super feeder ini. Ini minimal kita kasih 60, dan nantinya kotak DOC tersebut kita buat di sini tempat. Jadi ada tambahan tempat pakan. Nah, dengan luas 1000 seperti ini, maksud saya ini 25 meter persegi. Dengan luas seperti ini, kita pergerakan ayam terus bebas, namun
dalam kebebasan ayam di mana-mana tempat pakan. Oke, karena ini pakai nipple, jadi tempat pakan tentunya didekatin tempat sumber air minum ya. Kalau kita lihat tempat pakan yang dulu-dulu itu napan ransum DOC itu berkapasitas 60 sampai 80 ekor. Jadi per 1000 dulunya peternak memakai tempat napan untuk ayam 1000 untuk DOC itu 12 sampai 20 napan. Tentu saja dengan kondisi sekarang ini tidak berlaku lagi karena sangat sedikit. Jadi kalau intinya di manajemen standar ini, manajemen di atas standar ini, makan sebanyak-banyaknya dengan catatan volume tempat pakan yang diperbanyak. Bukan makan dituangkan terus banyak-banyak, tapi volume. Karena volume tempat pakan banyak akan membuat ayam lebih seragam. Nah, ini para sahabat nantinya sebagai contoh bagaimana manajemen di atas standar yang saya maksud. Jadi konsumsi pakan dengan volume banyak seperti ini, ayam tidak akan pernah puasa. Kenapa? Karena tempat pakan yang banyak, ayam lebih leluasa makannya, tidak berebut. Jadi ayam akan tetap rata. Manajemen yang baik adalah manajemen dengan sedikit sekatan. Tuh. Jadi sahabat Indomera Rahab, karena tempat pakannya banyak, tempat minumnya pun disesuaikan. Ini kebetulan pakai napan, ini standarnya 8 sampai 10. Jadi di sini kita bikin 5 sampai 7. Karena volume tempat pakannya banyak, tempat minumnya juga diseimbangkan dengan jumlah tempat pakannya. Jadi kalau pakai yang gantung tempat minumnya manual itu dengan tempat pakan 60 bisa memakai 15 sampai 25 tempat air minum. Itu tergantung jenis tempat minumnya. Oke, untuk luas kandang ini kita pakai sebenarnya luas lingkaran, di mana luas lingkaran kandang untuk mencari luas brooder DOC kita bisa menggunakan rumus lingkaran seperti ini. Ini titik pusatnya, di mana di sini terdiri dari jari-jari. Untuk brooder itu kita sering memakai luasnya itu per broodernya 1000 ekor, di mana per meter perseginya itu 50 ekor. Jadi kita bagi 1000 bagi 50, dapatlah luasnya 20 meter persegi. Jadi kita ingat-ingat kajian waktu di sekolah itu, untuk mencari luas itu pi r kuadrat. Luasnya sudah didapat 20, pi-nya 3,14 dikali jari-jari. Nah, untuk mendapat jari-jari 7 sangkar ini itu 6, 3, 7. Ini kasih jari-jari 7 sangkar, jadi didapat jari-jarinya sama dengan 2,5. Nah, jadi untuk diameternya sama dengan 2 kali jari-jari.
Nih. Jadi didapat 2,2 dikali 2,5. Jadi dapat diameternya 5 meter persegi. Artinya apa? Di sini kita lihat ini titik tengah tadi. Jadi luas diameternya semua ini ujung ke ujung ini 5. Jadi di sini 2,5. Di sebelah sini pun 2,5. Selanjutnya di sini 2,5, ini 2,5. Jadi kalau ada kandang kita lebarnya 8, tentunya diameternya 5 meter persegi. Itu di sini 1,5 meter, 1,5 meter sisanya. Yang sering kita ketahuin, ini luas kandang, ini tengah-tengahnya, ini lebarnya 8 meter, brodernya di sini. Tentunya volume tempat pakan itu sedikit. Sehingga ada peternak mengatakan kalau ditambah tempat pakannya masih sempit. Sebenarnya yang membuat sempit itu bukan tempat pakan, tapi luas broder. Oke, mungkin itu mengenai broder. Jadi di sini kita lihat, nah nantinya ada 5 broder. Nah, oke, ini sampai ke ujung atau tidak dipakai. Nanti makin hari makin diperlebarkan. Cuma kalau untuk luas DOC masuk di ayam itu 1/4 dari luas kandang. Para sahabat, 4-5 hari lagi dilebarkan jadi setengah. Selanjutnya 3-4 hari lagi 75%, sampai nanti 16-18 hari sudah full kandang. Itu tergantung kondisi cuaca, para sahabat. Ini segi 4 dipakai, jadi tetap aja luas diameternya itu 25 meter persegi. Jadi para sahabat, dengan luas broder seperti itu, diharapkan manajemen kita bisa kita rubah, income kita pun bisa berubah. Yang lebih penting tetap dijaga kondisi ayam di lapangan. Kalaupun sempit, lebarkan terus, lebarkan, nggak ada masalah. Kalau bisa per 1000-nya untuk pemanas itu 2 gas solek. Jadi standar manajemen di atas standar manajemen kita itu per 1000-nya 500 sampai 700 ekor per gas solek. Oke para sahabat, demikianlah mengenai persiapan ayam sebelum masuk ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pelaku usaha, dan nantinya kita akan coba menerangkan satu persatu bagaimana perbedaan manajemen standar sama manajemen di atas standar. Yang jelas intinya manajemen standar itu pedoman bagi kita untuk merubah
dari standar menjadi di atas standar. Perlu juga sebelum kita tutup video ini, perlu juga saya beritahu, perlu diketahui pelaku usaha ayam broiler. Di sini saya berbicara mengenai konsumsi pakan ayam per minggunya. Jadi yang melekat ataupun yang diterima oleh pelaku usaha ayam broiler itu pemakaian standar pakan. Jadi di sini saya ingin memberitahu standar pakan yang diperoleh selama ini itu per 1000 ekornya di minggu pertama 3 sampai 3,4 sak, di minggu kedua 7 sampai 7,4, di minggu ketiga 12 sampai 13 sak, di minggu keempat 19 sak, di minggu kelima 23 sak. Dengan pemakaian manajemen di atas standar yang sekarang ini, itu harapannya pemakaian konsumsi pakan standar sudah dirubah. Karena apa? Selama ini kalau kita lihat pelaku usaha ayam broiler dalam pemakaian aktual pakan, kalau dilihat dari catatan recording itu konsumsi minggu pertama rata-rata di atas standar. Dari hal itulah harusnya pemakaian standar itu sudah bisa dirubah. Jadi sini kunci sukses di ayam broiler. Saya ingin memberitahu perbandingan standar konsumsi pakan ayam dengan di atas standar konsumsi pemakaian pakan ayam. Jadi untuk standar tadi sudah saya sebutkan. Nanti pelaku usaha ayam broiler bisa membandingkan bagaimana selisih konsumsi tempat pakan, konsumsi pemakaian pakan ayam tersebut. Oke, untuk manajemen di atas standar, pemakaian pakannya per 1000 ekor per minggunya itu untuk minggu pertama itu 4 sak sampai 4,4 sak pakan, di minggu kedua 8 sak sampai 8,4 sak, di minggu ketiga 14 sak, di minggu keempat 18 sak, di minggu kelima 22 sak. Ini penting catat bagi pelaku usaha ayam broiler. Jadi dapat kita rangkum perbandingan pemakaian pakan standar dengan pemakaian pakan manajemen di atas standar jauh berbeda. Ini terletak di minggu pertama sampai dengan minggu ketiga itu pemakaian standar konsumsi pakan terlalu rendah. Harusnya ditinggikan karena perubahan genetik saat sekarang ini. Untuk minggu keempat sampai kelima itu konsumsi pakannya malah kebanyakan. Nah, terbalik di sini. Di manajemen di atas standar itu konsumsi pemakaian pakan di minggu pertama dan ketiga itu harus banyak. Untuk minggu keempat sampai dengan kelima ataupun keenam itu jangan terlalu banyak, disebabkan cuaca pancaroba ataupun ketika cuaca panas itu ayam mudah stres. Jadi tingkat stres di ayam besar lebih besar dibanding di ayam kecil. Jadi yang diperlukan tempat konsumsi pakan itu harusnya di ayam kecil. Jadi video saya ini mungkin tampil beda
karena saya merubah manajemen standar yang sudah melekat bagi pelaku usaha ayam broiler dengan rendah hati. Saya mencoba merubah sistem manajemen tersebut. Tujuan saya agar para pelaku usaha peternak tidak keluh kesah lagi terhadap sapronak yang diterimanya. Jadi di sini saya cuma ingin membagi pengalaman saya selama saya di dunia ayam broiler. Itu penghasilan peternak standar. Jadi kita coba untuk pemakaian manajemen di atas standar. Mudah-mudahan penghasilan pun di atas standar. Harapannya keuntungan yang diperoleh pelaku usaha terus bertambah dengan memperbaiki manajemen terdahulu, karena cuaca yang tidak bisa kita pastikan dengan cuaca saat sekarang ini pancaroba. Jadi manajemen sangat perlu ditingkatkan. Di sini saya tidak menggurui, namun saya minta komennya jika ada bahasa saya yang keliru. Mohon diluruskan, karena yang namanya manusia tentunya ada kesilapan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi semua orang. Dan saya pribadi tidak bermaksud untuk menyinggung ataupun merubah seenaknya manajemen yang sudah melekat bagi pelaku usaha ayam broiler. Namun saya melihat dengan manajemen standar yang selama ini yang melekat ternyata kurang maksimal. Di sini saya melihat peternak-peternak yang sering berhasil di zaman tempo dulunya itu masih banyak. Namun peternak yang sekarang ini, peternak lama, masih juga mengalami kerugian. Jadi kalau pemeliharaan di zaman sebelumnya, di tahun 2000-an, 2000 sampai 2090 sampai 2010 itu masih lebih mudah dibanding kondisi sekarang ini. Karena sebagai contoh, dulu belum ada flu burung, sekarang sudah ada penyakit yang namanya flu burung. Itu contoh kecil. Jadi manajemen tetap kita rubah untuk lebih baik lagi. Mudah-mudahan pelaku usaha ayam broiler kedepannya lebih sukses lagi. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. The birds have just begun. We will always
just take a step.